Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan kita udah lama banget ya nggak unbox dan review HP baru di harga 2 jutaan. Jadi kita bakal melakukan lagi nih, udah lama kita bakal unboxing, gaming test dan juga review ini nih. HP yang lumayan hot, get it, dari Infinix, yaitu Infinix Hot 60 Pro. Seperti biasa, gue sekitar 2 minggu telat ya untuk unboxing dan reviewnya, bakal 3 minggu telat. Tapi ya, itu khas channel kita. Jadi ini dia untuk produknya, kita bakal bahas dulu unboxing dan quick review. Minggu depan bakal ada gaming test sama full reviewnya. Nah, untuk harga sendiri berapa sih? Dan ini harganya menurut gue sangat unik banget karena dia harganya di 2 juta pas untuk yang 128GB internal storage dan kalian bisa tambah 200-300 ribuan untuk yang 256GB. Nah, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan kalau misalnya di video ini ada wallpaper, gue udah taruh juga wallpapernya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri dia seperti ini ya. Pakai MediaTek Helio G200, itu pretty much sama kayak G99, G100 sama, cuma rebrand aja. Dan clock speednya dinaikin dikit untuk GPU, nanti kita bakal lihat lah gimana untuk gamingnya. Apakah ada bedanya sama HP G100-200 lain kayak Tecno Camon 40 misalnya pernah gue review dan gaming test. Dan ya kalian bisa lihat sendiri untuk spek yang lain. Yang bikin keren dari HP ini itu dari softwarenya. Jadi sambil kita buka, mari kita bahas. Untuk software sendiri dia pakai Refresh XOS yang harusnya katanya lebih snappy dan digaranti atau guarantee 5 tahun fluid. Jadi 5 tahun pakai harusnya HP ini masih fluid ya. Gue nggak tahu sih itu bener atau enggak karena MediaTek Helio G200 kan chipset yang udah tua banget ya, dan ya kita lihat aja gimana. Tapi yang bagus banget dari HP ini sih yang bikin gue tertarik selain dari value-nya yang udah pakai 144Hz layar, 1,5K ya, 45 watt 5000 mAh battery. Yang bikin mantap dari HP ini menurut gue dari aspek software supportnya. Infinix biasanya kalau HP 1, 2, 3 jutaan ya, softwarenya tuh agak sedikit loyo lah. Dia tuh hanya disupport kira-kira sekitar berapa? Kayak setahun, 2 tahun, software supportnya dan security mungkin maksimal pun 2-3 tahun. Sekarang dia nge-up gamenya, software support 3 tahun. Yang insane banget di harga 2 juta pas kayak gini. Dan untuk security 5 tahun. Gila nggak tuh? Brand-brand lain kayak Xiaomi harus buru-buru niru sih, karena kalau misal mereka nggak kejar, bisa kalah mereka. Software support sangat penting banget di dunia sekarang yang ekonomi makin hancur, yang pastinya orang pengen HP lebih tahan lama ya. Di sini kalian dapetin kartu smartphone, ada tulisan license by Qualcomm. Kayaknya ini buat antenanya ya, karena kan chipsetnya pakai MediaTek bukan Qualcomm. Dan di sini ada casingnya, hard case. Kalau misalnya penasaran casingnya seperti apa, seperti ini nih, gue keluarin bentar. Kayak ada pattern garis-garis, ngingetin gue sama itu ya, sama casing Samsung yang zaman kapan gue lupa lagi ada garis-garis. Dan di sini kalian dikasih charger 45 watt dan USB Type-C to Type-A-nya. Seperti itu di boxnya, komplit yang pastinya udah dikasih A sampai Z, jadi kalian gak usah beli-beli charger lagi ya. Ada chargernya seperti kata Bang Deddy Irfan. Dan kalau misalnya kita lepas dari sleeve-nya, di sini bisa kita lihat ya, dia disponsorin besar banget sama Free Fire. Artnya sih bagus ya, tapi gamenya kayak kentang busuk. Anyway, kalau misalnya kita buka dari sini nih, si lemnya, gue beli yang warna biru ya. Lumayan bagus ya warna birunya. Ngingetin gue sama HP zaman 2020-an yang masih pede sama warna. Kan zaman-zaman itu warnanya masih vibrant. Ngingetin gue pada zaman tersebut, nggak tahu kenapa. Dan pertama kita lihat untuk dari desain sendiri ya. First impression nih kita lihat. Jadi untuk layar depan dia udah dot display, pastinya zaman sekarang udah dot display semua HP murah sekalipun. Dan di sini ada front kamera ya. Untuk front kamera sendiri kira-kira berapa megapiksel? Itu ada di 12 megapiksel untuk si front kameranya. Sedangkan untuk kamera belakang di sini ada yang kelihatannya kayak triple kamera ya. Tapi kalau bisa gue lihat di GSM Arena, ini walaupun kelihatan triple, tapi ternyata cuma satu kamera ya. Nggak tahu kenapa gue lihat di speknya tuh hanya satu kamera, 50 megapiksel, f1.6 bisa nge-record kamera belakang dan depan tadi di 2K 30 fps. Nggak tahu itu GSM Arena bener atau enggak, nanti gue bakal cek lagi pas udah di setup. Tapi seperti ini ya, dan kalau misalnya kita lihat di sini, ada 3 button yang lumayan unik ya. Di sini ada button, dan button lagi. Gue nggak tahu ini button apa, mungkin button buat AI. Nanti kita bakal tes, tapi ya gue tebak mungkin ini beratnya di 170-80an lah ya, coba. Ya, 170. Enteng banget untuk baterainya, 5000 mAh baterai, dan punya layar yang lumayan besar. Lumayan enteng untuk masalah baterainya ya, baterai lagi, beratnya.
Dan kalau misalnya kita lihat ada magnet di mana aja, ini untuk for fun aja. Dia ada magnet di sini untuk speakernya. Kalau misalnya kita tes lagi, dia ada magnet lagi di atas untuk si earpiece speakernya juga. Seperti itu, lumayan unik ya itu. Dan seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, nanti kita bakal balik lagi untuk ngetes gimana haptiknya, gimana pas setup tuh panas apa enggak HP-nya, fingerprint-nya gimana, karena dia tuh di harga segini udah optical fingerprint ya, lumayan keren ya. Nanti kita bakal tes-tes hal-hal seperti itu. I'll be back. Optical fingerprint sih gue lihat tadi di GSM Arena dia bilang kayak gitu, semoga nggak salah ya. Anyway, gue mau setup dulu, I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan pertama yang kita bakal coba tes yaitu dari fingerprint-nya, dan benar dia udah optical fingerprint-nya nice, dan kecepatannya dia kalau misalnya kita coba tes lumayan cepat ya, bisa kita lihat, boom. Apakah bisa dinyalain pas lagi mati? Bisa juga, lumayan cepat untuk harganya, dan di harga 2 juta pas loh dia udah optical fingerprint. That's amazing menurut gue sih, bagus banget. Cuma memang bisa kita lihat ya, seperti biasa khas HP Cina agak terlalu bawah, tapi untuk harganya sih gue nggak bakal komplain ya. Dan bisa kita lihat ini full brightness HP ini bisa terang banget ya. Dia pakai AMOLED 144Hz. Terang banget ini. Di studio gue pun ini keterangan ya kayaknya kelihatannya. Dan kalau misalkan mau wallpaper, gue udah taruh linknya juga di deskripsi. Ini terang banget. Dan gue mau bahas dikit untuk masalah softwarenya. Software sendiri dia pakai XOS. Bisa kita lihat nih. XOS Android 15. Dan gue sih overall ya lebih prefer Infinix, Tecno, atau iTelOS daripada HyperOS, karena nggak tahu ini kerasnya enak aja gitu, bagus ya. Dan tadi tombol yang tadi gue bilang tuh di sini dia itu tombol untuk AI ternyata ya, pakai DeepSeek R1, jadi udah lumayan advance juga, bagus. Dan untuk harga segini juga sama kayak HP Infinix atau Tecno lainnya sudah support Circle to Search, jadi AI seperti ini dari Google udah ada, mantap. Dan tadi pas gue setup ya, gue tadi install memang pas lagi banyak aplikasi ngeran, HP-nya memang agak sedikit nge-lag, wajar lah di harga segini, dan itu memang gimmick atau khasnya MediaTek Helio G200 emang kayak gitu. Tapi setelah itu sih cukup smooth kayak sekarang gitu ya, kita kayak mau coba buka YouTube gitu misal, launchingnya pakai UFS 2.2 lumayan kencang gitu ya, cepat juga nggak masalah. Bisa kita lihat close-nya juga kerasa smooth, launching setting kerasa smooth, galeri kerasa smooth, multitasking kayak gini juga cukup oke. Jadi pas initial setup memang agak nge-lag, tapi setelah itu udah oke. Dan untuk day to day sih gue gak kerasa panas ya HP-nya, masih dingin enak. Cuma tadi pas agak berat installing aplikasi agak sedikit anget, tapi no big deal menurut gue. So, next gue mau bahas untuk layarnya sedikit. Pas gue setup, gue sih bener-bener amazed banget sama layarnya Infinix Hot 60 Pro ini. Wajar, karena memang Infinix tuh paling jago buat bikin layar ya. Dia tuh di harga yang murah banget, dia punya layar yang bagus banget gitu. Dan ini juga nggak kalah bagus ya. Ini salah satu aspek yang justru bikin gue amazed banget. Di harga 2 juta pas layarnya sebagus ini. Bezelnya juga lumayan tipis loh, kanan kiri atas. Ya, sebawah memang agak sedikit tebal, tapi overall bezelnya untuk harganya tipis, layarnya terang banget, AMOLED-nya bagus banget juga, bisa kita lihat film angle-nya. Di harganya sih ini mind blown banget untuk kualitas layarnya. Dan kalau misalnya kita scrolling juga, AMOLED ini AMOLED bagus ya, nggak ada blurry sama sekali. Enak juga ini, mantap lah pokoknya mah. Cuma memang yang agak kurang dari haptiknya. Gue coba tadi tes ngetik, haptiknya memang ini suara itu suara kayak HP murahan lah, kayak bes gitu banget. Bukan pak tapi bes gitu. Cuma memang walaupun kayak gitu, at least haptiknya powerful banget, kerasa se-HP-un. Jadi ya it's not that bad I guess, huh? Terus kalau misal untuk masalah DRM info, buatnya penasaran, kita ke DRM info aja. Di sini bisa kita lihat white color game mode-nya udah true, mantap di harga segini, dan sudah di White Final 1. Jadi buat para watcher yang suka nonton Netflix atau Bein Sport, nothing to worry ya, udah support sampai segitu. Oke, seperti itu. Dan langsung aja, sebelum kita masuk ke kamera tesnya, kita denger dikit gimana suara speakernya. Ini pertama kali karena gue belum kedenger suara speakernya ya. Kita coba video Abroad in Japan deh. Coba ya. Oke, jadi dia dual speaker. Dan suaranya sih nggak keras-keras banget ya. Harus di volume segini baru kerasa cukup keras. Tapi kualitasnya enak sih, bagus sih. Detailnya kerasa oke ya, first impression, so that's good.
Cuma memang karena ini HP 2 jutaan, ada sedikit nitpick yang gue agak kurang, kayak kerasa kurang polis. Kalau misalnya kita di lock rotate kayak gini, terus kita rotate, di sini ada logo untuk rotate-nya kan, tapi bisa kita lihat kayak motong ke layar gitu loh, kayak kurang polis. Wajar sih di harga segini, cuma memang itu salah satu hal yang harus di expect kalau misalnya kalian beli HP yang agak murah harganya. Tapi overall, speakernya sih not bad ya, sih oke banget, cuma memang dia harus lumayan full volume untuk suaranya bisa keluar gitu, kayak nggak sekeras HP biasanya. Cuma man, ini layarnya bagus banget guys, terang banget loh di harga segini, exceptional banget. So ya, kita langsung tutup aja sama tes kameranya ya. Kita lihat, gue juga penasaran ini kamera, iya memang cuma satu ternyata kameranya. Ini digital zoom, sure. Dan kita langsung coba foto ini nih, F1 seperti biasa. Samping dulu. 1, 2, 3. It's fine. Terus untuk video recording sendiri, di harga segini sih dia udah bisa 2K, bisa 1080p 60 juga ya, kelihatan tuh. Viewfindernya smooth, atau di 2K 30 fps biar at least nggak burik banget kualitasnya. Kita langsung coba aja tes ya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 2K 30 fps di Infinix 60 Pro. Kalian bisa dengar gimana kualitas mikrofonnya bagus atau tidak. Kalau misal gue mau zoom kayak gini, cinematic masih oke, detailnya juga cukup lah ya, nggak seburuk 1080p. Cuma maksimum zoomnya dia maksimal hanya segini. Sedangkan untuk noise, noise it's not that good ya. Warna kelihatan agak pudar dan di cat hijau ini kelihatan banyak banget ada noise. Zoom dia bisa 2 kali, maksimum 10 kali. Seperti itu. Kita langsung balik lagi ke S24 Ultra. Seperti itu guys untuk kualitas videonya. Untuk harganya sih decent ya, karena cukup bagus lah di harganya menurut gue. Cuma noise-nya aja di low light agak kurang wajar di harganya. Jadi first impression sih menurut gue ini di harga 2 juta banyak banget fitur yang di atasnya ya. Seperti layarnya, insane banget. Software supportnya, dan juga kameranya. Infinix kalau masa kamera selalu di atas harganya sih ya, value-nya insane banget. Jadi sih menurut gue Xiaomi udah kalah ya. Sekarang tuh si Infinix tuh kayak the new Xiaomi, tapi better software support malah sekarang udah ngalahin Xiaomi. So ya, semoga brand-brand lain terutama Xiaomi ya bisa ngelawan. Jadi kompetisinya makin banyak dan makin enak kita buat consumer milih HP makin banyak pilihan. Cuma segitu aja first impression-nya. Overall sih I'm pretty satisfied. Minggu depan kita bakal tes 2 game ini, Zero Zone Zero sama Wuthering Wave. Walaupun ini HP iklannya Free Fire, kita tes coba game yang actually good gitu ya. Kita lihat apakah bagus atau enggak dimainin di HP ini. Minggu depan juga bakal ada full review. Stay tune aja seperti biasa. I'll see you next week. Thank you. Jangan lupa like dan subs. Goodbye.